Anggota tim kuasa hukum Profesor Sihol Situngkir, Dr. Fernando Silalahi menegaskan dugaan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, yang dituduhkan kepada kliennya tidak berdasar karena tidak ada unsur eksploitasi. Lebih lanjut Fernando Silalahi menjelaskan bahwa kliennya Profesor Sihol Situngkir hanya melakukan sosialisasi ke kampus terkait program magang mahasiswa di Jerman atau Ferienjob pun, tentunya kliennya hadir di sana pasti atas persetujuan kampus, bukan ujuk-ujuk datang. Fernando lebih jauh membeberkan, unsur dugaan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, lainnya adalah adanya pengawasan, sedangkan para mahasiswa magang di Jerman tersebut berangkat dari apartemen dan pergi ke tempat kerja tanpa ada pengawasan dari pihak manapun. Artinya, para mahasiswa magang itu bebas karena tidak ada pengawasan dari pihak manapun. Fernando menambahkan, tidak ada juga unsur paksaan bagi para mahasiswa magang di Jerman tersebut dalam melakukan pekerjaannya jika merujuk definisi eksploitasi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut, penjelasan gamblang dari Dr. Fernando Silalahi dalam konferensi pers yang digelar di Restoran Tamani, Salemba, Jakarta, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Jadi, Prof. Sihol dilaporkan dengan nomor LP A-12-10 Romawi 2023 SPKT titik Dipidium Bareskrim disangkakan dengan pasal 4, pasal 11 dan pasal 15. Kawan-kawan harus tahu apa sih TPPO itu? Tindak pidana perdagangan orang itu harus ada unsurnya eksploitasi. Ya, eksploitasi adalah tindakan dengan tanpa atau persetujuan. Tadi Prof. Sihol sudah menjelaskan bahwasanya beliau mensosialisasikan ke kampus, berarti itu ada persetujuan dari kampus dan itu atas keinginan dari mahasiswa. Ya, jadi unsurnya harus tahu kita sini. Eksploitasi tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran. Ingat, di sini TPPO ini ya di pasal 1 angka 7 ada bahasa pelacuran. Padahal kita ketahui bahwasanya mahasiswa tersebut berangkat dari apartemen pergi ke tempat kerja tanpa ada pengawasan dari pihak manapun. Yang dikatakan TPPO itu berarti dia dalam pengawasan. Pengawasan orang-orang yang memberangkatkan. Ini tidak, mereka bebas. Ya, lagi-lagi kita bacakan di pasal 1 angka 7 tentang eksploitasi. Dia katakan ada kerja dan pelangaian paksa. Ini tidak ada paksa. Ketika orang diberikan sosialisasi oleh Prof di kampus, mereka tinggal memilih di mana dia mau bekerja. Tidak ada unsur paksaan. Kalau dia mau memilih sebagai pekerja di DHL atau yang lain, silakan. Ya kan? Jadi tidak ada di sini unsur paksaan. Kalau nama eksploitasi ada unsur paksaan. Lalu perbudakan, tidak ada di sini perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Jadi eksploitasi di pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2027 itu tidak ada. Ya. Selanjutnya ya kita akan menjelaskan terkait dengan perdagangan orang. Perdagangan orang di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dia katakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Nggak ada yang diancam kok. Ketika Prof mensosialisasi semua persetujuan dari kampus, ya, dan mahasiswanya silakan memilih mau dia bekerja di mana. Seperti tadi dikatakan oleh rekan saya, bahwasanya perusahaan itu yang di Jerman itu terdaftar. Kalau dikatakan eksploitasi, itu perusahaan tidak terdaftar. Ilegal. Ini ilegal. Dan ini tercatat di pemerintahan Jerman. Ya. Jadi lagi-lagi kita begini. Sering masalah ketenaga kerjaan aja, masalah ketenaga migran, selalu kita bahasanya adalah dilabeli tindak pidana perdagangan orang. Ini bahaya. Ya. Kalau orang masalah ketenaga kerjaan, masalah imigrasi dibilang tindak pidana perdagangan orang,
nanti ya dugaan ya korban, bukan korban ya, korban yang diduga korban bisa menjadi korban, pelaku atau diduga pelaku bisa jadi korban. Kenapa? Orang sekarang ini belum tentu sebagai pelaku sudah dilabeli dengan tindak pidana perdagangan orang. Ini yang berbahaya. Ya, lagi-lagi kami di sini Profesor Syihol Situmkir beserta kami tim kuasa hukum menjelaskan, jangan kita gampang melabeli hanya gara-gara masalah ketenaga kerjaan kita labeli dengan TPPO. Ini bahaya. Kenapa? Lagi-lagi saya bilang, ya, dugaan korban bisa jadi korban. Nanti ditanya orang, lu diapain di sana? Kan begitu. Padahal lagi-lagi dia bekerja dari apartemen ke tempat bekerja itu nggak ada yang ngawasin kok. Silakan berangkat sendiri. Apakah hanya karena mengangkat 20 kilo yang tidak mampu, jadi di situ ada penyiksaan psikis? Tadi sudah dikatakan rekan saya, Prof itu datang ke universitas yang top juga. Tapi karena di sana kaum borjuis, boleh dikatakan mereka nggak mau. Loh, kok ini misalnya kita memperkenalkan fair and job itu kerja sambil magang, kenapa dikatakan eksploitasi? Kenapa dikatakan perdagangan? Toh jika tidak ada pemaksaan kok. Silakan Anda mau ngikut apa tidak. Tapi kenapa dikatakan bahwasanya telah terjadi tindak pidana perdagangan orang? Ingat, yang melaporkan hanya 4. Tapi yang diberangkat ke sana 1047 orang. 4 orang ini apa mewakili itu? Kita boleh akan tanya kepada orang-orang yang telah pulang ke Indonesia dengan hati senang. Bahkan mereka mengatakan, kenapa nih program ditutup? Mereka mau berangkat kembali. Kan begitu. Bahkan ada di kelas mereka kepengen juga mau tahu Jerman itu. Dan kalau dikatakan human trafficking, berarti ada pelanggaran HAM. Kita tahu bahwasanya Jerman adalah negara Uni Eropa yang HAM-nya sangat tinggi sekali. Ya, kalau dikatakan ada human trafficking, berarti pelanggaran HAM. Ya, lagi-lagi itu ilegal. Ini legal kok. Pemerintah Jerman ada program fair and job, menggantikan orang-orang yang berlibur di musim dingin. Itu diberikan kepada negara-negara Uni Eropa dan non-Uni Eropa. Ya, lagi-lagi kami memberikan konferensi pers Profesor Situmkir dengan kami teman-teman kuasa hukum supaya ada pemberitaan yang berimbang. Karena di media-media semua ternyata dikatakan bahwasanya, dan Profesor Syihol Situmkir sudah dicap di label sebagai orang yang memperdagangkan orang. Ini bahaya. Ya, nanti apa? Akhirnya takut. Kita mau memberikan yang terbaik kepada anak bangsa, gara-gara begini takut orang semua. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan.